Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandra, dan di video kali ini saya akan menganalisis mengenai sistem informasi manajemen perbekalan. Ini adalah sumber sistem informasi yang saya gunakan. Apa tujuan sistem informasi ini? Yang pertama, mengumpulkan, memproses, dan menyimpan informasi perbekalan untuk pengambilan keputusan dan kendali dalam organisasi. Menyediakan informasi perbekalan yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang teratur dan tertata untuk mencapai tujuan. Memudahkan koordinasi antar bagian dalam perusahaan atau kantor mengenai ketersediaan perbekalan. Bagaimana alur penggunaan sistem informasi ini? Untuk mengisi bagian manajemen barang, langkah yang pertama adalah mengisi data supplier, kemudian mengisi data pelanggan, dan mengisi data stok barang. Untuk mengisi transaksi pembelian, langkah yang pertama adalah mengisi data pembelian, lalu mengisi transaksi pembelian. Kemudian untuk mengisi transaksi penjualan, langkah yang pertama adalah mengisi data penjualan, lalu mengisi transaksi penjualan. Untuk mengisi stok barang, maka kita perlu mengisi data supplier. Caranya adalah dengan menekan tambah supplier, kemudian kita isi datanya secara lengkap. Setelah itu, baru kita simpan. Kemudian, kita dapat mengulangi langkah yang sama untuk mengisi data supplier sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk mengedit atau menghapus data supplier, kita dapat menggunakan tombol yang ada pada bagian aksi. Untuk menambahkan data pelanggan, kita dapat melakukan langkah yang sama seperti saat mengisi data supplier. Setelah mengisi data supplier dan data pelanggan, kemudian kita dapat mengisi data stok barang. Untuk mengisi data pembelian, maka kita dapat menekan bagian transaksi pembelian, lalu pembelian, kemudian menekan tambah pembelian. Pada data pembelian ini, pembelian barang masih berupa hutang. Untuk melunasi hutang itu, maka kita berpindah pada bagian transaksi pembelian. Setelah hutang dibayarkan di transaksi pembelian, maka sisa hutang yang ada di data pembelian akan menjadi 0. Untuk mengisi data penjualan, caranya sama dengan ketika mengisi data pembelian, yaitu dengan menekan tambah penjualan, kemudian mengisi formulir yang ada dengan lengkap. Setelah itu, disimpan. Dalam data penjualan ini masih tertera sisa piutang. Apabila pembeli melakukan pelunasan atas pembelian barang, maka pembayaran ini akan kita masukkan di bagian transaksi penjualan supaya sisa piutang yang ada dalam data penjualan dapat berkurang.
Pada sistem informasi ini juga menyediakan rekap data penjualan dan rekap data pembelian. Rekap data penjualan atau rekap data pembelian ini dihimpun berdasarkan per bulan ataupun per tahun. Kemudian juga terdapat rekap data supplier. Proses ini diawali dari bagian gudang yang mengecek persediaan barang. Apabila barang ada, maka proses akan langsung menuju ke persediaan barang. Dan apabila barang tidak ada, maka akan terjadi proses permintaan barang ke bagian administrator. Setelah itu, bagian administrator akan membuat surat pesanan barang dan menentukan supplier. Setelah membuat surat pesanan akan diberikan kepada supplier. Supplier akan mengecek pesanan barang. Apabila pesanan tidak ada, maka proses akan kembali kepada supplier. Dan apabila barang ada, maka akan menuju ke proses transaksi pembelian barang. Setelah transaksi berhasil, maka supplier akan membuat nota pembelian atau faktur untuk diserahkan kepada bagian administrator. Setelah itu, karyawan akan mengecek barang. Apabila barang terjadi kerusakan, maka akan kembali ke proses pesanan barang pada supplier. Dan apabila barang dalam keadaan baik, maka akan menuju ke proses transaksi pembelian. Setelah itu, bagian administrator akan menyimpan data pembelian dan membuat laporan untuk diserahkan kepada pimpinan. Hierarki sistem informasi. Untuk subsistem informasi, ada manajemen barang, yang mana di dalamnya terdapat sub-subsistem, yaitu data stok barang, data supplier, dan data pelanggan. Kemudian untuk subsistem transaksi pembelian, di dalamnya terdapat sub-subsistem yang meliputi data pembelian, transaksi pembelian, dan rekap pembelian. Kemudian untuk subsistem transaksi penjualan, di dalamnya terdapat sub-subsistem yang meliputi data penjualan, transaksi penjualan, dan rekap data penjualan. Jadi, informasi yang dapat digunakan dalam sistem informasi ini meliputi data stok barang, data supplier, data pelanggan, data pembelian, transaksi pembelian, rekap data pembelian, data penjualan, transaksi penjualan, dan rekap data penjualan. Saran penambahan informasi, yaitu dengan menambahkan item lokasi penyimpanan pada data stok barang dan menambahkan keadaan barang pada data stok barang. Kemudian saran bagi sistem informasi ini, sebaiknya sistem diintegrasikan antara data stok barang dengan transaksi pembelian dan penjualan agar input data tidak terjadi dua kali kerja. Jadi, ketika mengisi transaksi pembelian, barang akan otomatis masuk ke data stok barang. Begitupun ketika terjadi transaksi penjualan, maka barang di data stok barang akan berkurang secara otomatis dengan ditambah tulisan atau keterangan barang yang baru masuk atau keluar. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.